episode kali ini kita mau ngobrolin bagaimana membangun ulang hidup saat kita menghadapi krisis dalam hidup. Oke. Pernah ngalamin krisis Bu dalam hidup? Harusnya saya yang bertanya kepada Anda. Ya, kita pernah pasti. Nah, Bapak pernah. Oh iya pernah, kan menghadapinya bareng Ibu. Ya. Iya. Atau jangan-jangan Anda adalah krisis saya. Enggak dibalik. Enggak, ya. Ya. Nah, Anda penyebabnya. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang membuat orang itu takut menghadapi krisis? Karena krisis itu bisa terlihat seperti ujung yang ujungnya itu pasti hancur, mati. Itu kan hal-hal yang sangat ditakutkan ya. Sehingga ya itu sih. Kayak lagunya Grand Freddy ya. Apa tuh? Sedih yang tak berujung gitu. Karena kita tuh sebetulnya paling takut dengan ketiadaan gitu kan. Ketidakpastian. Kita takut kitanya nanti yang nggak ada apa, yang nggak ada duit, nggak ada hidup, nggak ada kebahagiaan dan lain-lain gitu ya. Oke. Dan kita cenderung memandang krisis kan, aduh kalau nanti ujungnya seperti itu bagaimana? Sebetulnya yang kita takuti bukan krisisnya tapi yang tadi ujungnya itu loh. Oke. Nah, berarti ini masalah sudut pandang kita melihat definisi krisis ya gitu ya. Betul, karena kalau kita coba ya kamu bayangin, kalau kita tahu nih kita lewatin krisis tapi ada jaminan bahwa kita bakal selamat, pasti pas menjalani krisisnya kita nggak terlalu ruwet gitu, karena ada jaminan oh ya udah pasti selamat, pasti berhasil, atau kita udah bisa lihat nih masa depan, oh ujungnya happy ending, ya udah kita pasti akan lebih santai pas menjalani krisisnya. Oke, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, lalu bagaimana sikap kita terhadap si krisis ini? Ya, dipandang sebagai apa krisis ini sebetulnya? Ya, krisis itu sebetulnya kita lihatnya sebagai bagian kecil ketidakteraturan yang sebetulnya merupakan bagian dari keteraturan yang lebih besar. Wah, gimana ini? Bahasanya harus diurai satu-satu dulu nih. Jadi sebetulnya kalau kita mau mundur gitu ya, kita ini kan sebetulnya bagian dari semesta. Semesta ini itu sangat teratur, sangat tepat waktu. Semesta ini punya pola-pola yang beribu-ribu tahun atau berjuta-juta tahun, kita nggak tahu ya. Bermiliar. Ngomong apa? Itu saking banyak ya miliar. Ya, itu tuh yang kita masih terjaga gitu ya, polanya itu tepat gitu. Jadi sebetulnya semesta ini bekerja dengan keteraturannya gitu kan. Nah, tapi ketika kita memandang sesuatu itu cenderung dalam zoom in ya, di zoom ke satu bagian tertentu yang lebih kecil, kita akan melihat bahwa yang dari jauhnya kelihatan teratur begitu di zoom kok ternyata random gitu. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita tarik lagi zoom out, kita akan melihat oh ya udah itu adalah bagian dari keteraturan, berarti ujung-ujungnya adalah keteraturan gitu kan. Jadi sebetulnya semua krisis itu adalah ketidakteraturan sementara yang kalau kita respon dengan tepat gitu ya, sesuai dengan entah fungsi krisis itu pasti hadir untuk memberi kita sesuatu ya, entah pelajaran, entah pertumbuhan. Nah, kalau kita memandangnya seperti itu, kita akan merespon dengan tepat dengan kesadaran yang lebih sadar gitu ya. Maka pada akhirnya krisis itu hanya bagian dari perjalanan atau pertumbuhan kita yang ujung-ujungnya itu akan teratur lagi gitu. Berarti krisis itu dipandang sebagai sebuah pelajaran kita untuk naik kelas, gampangannya seperti itu ya. Untuk makin selaras antara kehidupan kita dengan semesta gitu ya. Kesempatan. Oke. Nah, sekarang sebetulnya yang membuat krisis itu makin krisis bisa kan? Yang membuat krisis itu makin krisis karena kita memandang krisis itu sebagai sesuatu yang menghancurkan kita. Iya. Dan kekhawatiran itu, kecemasan itu yang membuat krisis itu makin krisis sebetulnya. Betul, karena gitu ya? yang tadi kalau
kita percaya bahwa kita adalah bagian dari semesta, maka kita percaya bahwa hidup kita itu bagian dari keteraturan. Oke. Jadi mungkin kata intinya adalah percaya ya. Iya. Ini yang membedakan bagaimana kita bisa merespon krisis sebagai kesempatan untuk bertumbuh dengan merespon atau bereaksi ya terhadap krisis dengan ketakutan. Itu cuma dari yang satu percaya, yang satu belum nggak percaya. Ya, belum percaya, nggak ada kepercayaan atau tidak percaya gitu. Oke, berarti kalau tadi kita nyambung ke jawaban ibu yang pertama tadi itu ya. Kalau orang bisa melihat ada jaminan setelah mereka melalui krisisnya, mereka sebetulnya melalui krisisnya itu dengan asik-asik aja gitu ya. Ya, paling tidak lebih jernih, lebih tenang. Mungkin kita nggak bisa ya berharap 100% bakal ada krisis kita tetap happy gitu ya. Pasti ada pengaruh, tapi pasti ada beda intensitas tadi, kejernihan, ketenangan, dan itu menghasilkan efek yang berbeda karena pasti responnya berbeda, perilaku keputusan yang diambil juga berbeda gitu. Nah, yang membuat jaminan itu ada adalah rasa percaya kita, betul ya? Gitu ya. Betul. Semakin kita percaya dengan keteraturan semesta, mengikuti flow-nya semesta, berarti kita juga semakin percaya bahwa jaminan itu ada. Ini berbanding lurus antara percaya dengan jaminan tadi. Iya, gitu betul. Ya? Bahkan ditambah lagi, begitu kita percaya bahwa kita bagian dari semesta, berarti ujung-ujungnya akan teratur dan kita percaya, solusinya itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Gitu ya. Kan ada ya, apa tuh yang quote bilang, Tuhan tuh memberikan masalah sebetulnya sepaket dengan kuncinya gitu kan. Nah, ini juga bentuk kepercayaan yang tadi, kalau suatu krisis itu hubungannya pasti adalah untuk kita, entah untuk pertumbuhan, entah untuk perjalanan, atau untuk kesempatan kita gitu. Atau menata hidup semakin selaras gitu, yang selama ini kita tidak teratur, bandel gitu ya. Berarti sebetulnya krisis itu bisa dibilang ya tentang kita. Karena itu tentang kita, berarti ada jaminan juga kita diperlengkapi dengan semua yang kita butuhkan untuk melewati krisis tersebut, sehingga kita mendapatkan kesempatan yang sebagaimana adanya tadi ya, entah kesempatan untuk belajar maupun untuk bertumbuh gitu. Iya. Saya jadi ingat satu meme Benyamin S. Saya nggak tahu ini Benyamin yang bilang apa enggak ya, tapi gambarnya Benyamin. Gitu. Bilangnya begini, kunci sukses itu ada, cuman saya lupa di mana kuncinya. Tapi memang bener ya, masalahnya kan cuma kita lupa sama nggak sadar gitu doang. Iya. Sama sebetulnya pada saat kita melalui krisis itu kunci suksesnya udah ada, cuman kita lupa aja bahwa itu ada di dalam diri kita gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih Bu, gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa menjadi percaya? Karena keywordnya itu kan percaya kan, gitu. Gimana Bu? Ini pertanyaannya pendek, tapi saya nggak tahu ya, mungkin buat tiap orang beda-beda. Tapi buat saya proses untuk percaya ini sebetulnya jadi satu perjalanan sendiri ya, dalam perjalanan diri kita gitu. Karena percaya ini sebetulnya kita akan perlu kembali terhubung dengan Tuhan, dengan Sang Sumber. Karena kita cuma bisa percaya pada sesuatu yang kita kenal. Kita cuma bisa percaya pada sesuatu yang kita tahu gitu ya. Nah, kalau kitanya aja nggak kenal dan nggak tahu, gimana kita bisa percaya gitu. Jadi sebetulnya percaya ini adalah bagian dari proses kita mengenal diri, dan mengenal diri itu adalah proses kita untuk terhubung kembali dengan Tuhan dan semesta ini gitu. Jadi satu paketnya begitu ya. Iya, percaya itu satu proses perjalanan jiwa kita juga ternyata gitu ya. Untuk makin yakin, beriman katanya. Gitu ya. Makin kokoh dan stabil dalam menjalani perjalanan kita gitu. Yes, berarti krisis ini kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang benar, ini adalah kesempatan untuk membangun ulang
hidup kita sesuai dengan keteraturan semesta. Iya. Asalkan kita bisa menyikapinya secara jernih dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat, gitu Ya, kan? betul. Dan kalau kita perhatikan mungkin ya teman-teman yang udah pernah mengalami krisis dan berhasil melewatinya, pasti kita satu titik ya, kita bisa say thank you sama krisis itu. Karena mungkin karena krisis itu kita jadi tahu kita punya potensi ini, kita jadi membuka Kesempatan-kesempatan baru ya. Iya, terus kita jadi belajar, jadi tahu bahwa oh sebetulnya batas saya itu bisa lebih lagi gitu. Kadang-kadang itu tuh hanya bisa muncul dari dorongan-dorongan yang ada dari peristiwa-peristiwa semacam krisis itu gitu. Dan pengalamannya individu sekali ya. Pengalamannya benar-benar tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Pengalaman untuk menjadi percaya itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih banyak gitu ya, terus ya yang begini-begini dah gitu ya. Dan lebih panjang lagi, teman-teman bisa cek di description. Nanti di description ada link WA. Kita juga ada VIP membership. Klik aja di link di description. Silahkan cari di situ apa yang teman-teman butuhkan. Rusi juga udah nulis ebook gratis di sana. Cek aja linknya di description. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.